Selamat siang, jumpa kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta. Siang ini kita akan obrol santai dengan tamu kita. Beliau adalah seorang auditor militer, hakim tinggi, Bapak Brigjen Suryadi Samsir. Selamat siang, Pak Suryadi. Selamat siang, Prof. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Prof. Oke. Pak Samsir ini juga adalah bagian dari keluarga besar di program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Siang ini kita akan berbicara mengenai peradilan militer. Siap. Pak Samsir. Beberapa waktu belakangan ini kan rame nih. Ada pejabat di Basarnas yang ditangkap KPK, yang diributkan bukan tindak pidana korupsinya, malah kewenangan siapa ini gitu ya. Nah, bagaimana Pak Samsir melihat hal itu? Silakan, Pak. Baik, Prof. Sebelumnya saya sedikit luruskan ya. Siap. Jadi saya ini mantan hakim militer tinggi, Prof. Oke. Jadi sekarang jabatan saya selaku Kepala Auditorat Militer Tinggi Makassar. Oke. Ya, sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Auditorat Militer Tinggi Jakarta. Baik. Jadi per Juni tahun ini mutasi ke Makassar. Ya. Baik, Prof, terkait pertanyaan Prof mengenai siapa sih yang berwenang ya? Iya. Menangkap atau menetapkan sebagai tersangka ya. Baik. Ya. Jadi terkait kasus kemarin yang viral di media sosial, di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum Basarnas yang diduga terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Semestinya di sini kita melihat aturan di mana Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bagi setiap prajurit aktif ya, apakah itu berdinas di lingkungan TNI maupun di luar struktur TNI, seperti di Basarnas itu kan di luar dari struktur TNI, tetapi dia masih aktif. Betul. Nah, maka dia berada di bawah kewenangan pengadilan militer. Dalam hal ini penyidikannya adalah polisi militer. Ya. Jadi seperti yang terjadi kemarin di mana KPK melakukan OTT dan menetapkan tersangka itu ya keliru ya. Tapi seandainya pada waktu proses penangkapan itu melibatkan POM ya, TNI, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi disitulah bahkan dalam Undang-Undang KPK tersendiri kalau saya tidak salah pasal 42, KPK itu wajib melakukan koordinasi terhadap setiap orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Jadi wajib harus koordinasi. Apalagi Basarnas kan mungkin Prof tahu lah sendiri. Isinya Basarnas kan pasti teman-teman dari TNI aktif, bahkan dari Polri ada juga. Gitu. Harusnya KPK melihatnya itu sebenarnya biar supaya dia tidak terjadi kegaduhan, ya membaca pasal yang ada di dalam undang-undang seperti dikatakan tadi, itu sebenarnya lebih soft lah begitu ya. Jadi itulah sebenarnya kenapa ada peradilan di lingkungan militer. Pertanyaannya, Mas Samsir ya, apa perlu adanya peradilan militer? Apakah memang banyak anggota-anggota militer ini yang melakukan tindak pidana? Ya. Kalau pertanyaan apa perlu? Sangat perlu. Ya, sangat perlu karena peradilan militer itu memang dibentuk sudah sejak lama, sudah sejak tahun 40-an lah. Kemudian peradilan militer ini memang merupakan peradilan khusus bagi setiap anggota prajurit TNI yang masih aktif. Kemudian walaupun juga dia katakan sudah pensiun, tetapi tindak pidana yang mereka lakukan pada saat masih aktif itu bisa disidangkan. Oke. Ya, jadi masih sangat perlu.
Nah, untuk kasus-kasus itu apa ya Prof? Variatif ya? Variatif ya. Namanya juga manusia kan? Ya, ya variatif. Variatif ya, Bro. Jumlah perkaranya variatif. Ya, jadi tidak sama. Ya, kalau seperti Jakarta cukup banyak. Oh, Jakarta malah banyak. Banyak. Oke. Di Medan juga cukup banyak. Oke. Makassar cukup banyak. Tapi kalau seperti wilayah-wilayah hukum peradilan militer seperti di Kupang, Manado atau Ambon itu cukup kecil, relatif kecil gitu. Balikpapan, Banjarmasin relatif kecil. Rata-rata yang teman-teman militer ini yang melakukan tindak pidananya itu di sekitar apa biasanya yang sering Pak Samsir hadapi di dalam persidangan militer? Ya, jadi bervariasi. Pasal-pasal yang didakwakan, kasus-kasus yang kami sidangkan itu sangat bervariatif. Ya seperti desersi, meninggalkan tugas. Ya. Kemudian penganiayaan terhadap masyarakat sipil atau penganiayaan terhadap juniornya, kemudian penipuan, bahkan kasus korupsi juga ada. Iya, betul. Dan kadang juga banyak kasus yang viral gitu. Seperti kami kemarin sidangkan kasus yang pembuangan mayat itu, betul. Pembuangan mayat. Dua sejoli itu yang Iya. Serayu ya. Iya. Nah, itu melibatkan oknum seorang kolonel. Gitu. Wah, padahal kan dia tidak sebenarnya hanya untuk membuang aja gitu kan, karena tidak melakukan tindak pidananya kan. Apa dia melakukan tindak pidananya? Ya memang di awal itu dengan kecelakaan lalu lintas. Iya kan awalnya kecelakaan lalu lintas. Ya. Bukannya dia pelakunya kan sebenarnya. Ya, makanya semestinya kalau dia sebagai seorang aparat misalkan gitu ya. Dan itu pasti dia tahu. Pasti tahu lah, mengerti hukum lah, apalagi jabatannya saat itu sebagai Kasih Intel kan. Sering bersentuhan dengan masyarakat, dia pasti tahu. Tetapi itu tidak dilakukan. Nah, itu kita sayangkan di situ. Dan ada waktu 7 jam untuk berpikir jernih gitu. Tetapi itu nggak dilakukan, malah 7 jam padahal ya untuk gitu. Ya jadi memang ya kita banyak kasus lah ya. Kasus korupsi juga. Tapi namanya ya manusia kan cuma beda tugas aja ya, satu di sipil, satu lagi di militer. Tentu dengan saat ini dengan keterbukaan informasi, ya masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dengan salah satunya dengan cara memviralkan itu, baik itu masyarakat sipil maupun militer. Apakah dengan adanya viral tersebut itu membantu dalam proses penegakan hukum khususnya dalam militer, Pak Samsir? Ya sangat membantu juga, karena kadang-kala kan masyarakat juga takut untuk melapor nih. Iya, karena yang dilaporkan ini kan aparat misalkan itu masalahnya. Ya, gitu. Jadi ya dengan adanya media sosial seperti HP dan lain sebagainya, ya itu sangat membantu untuk mengungkap adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Ya, karena kan ini juga Prof, ini kadang masyarakat gitu takut gitu loh. Padahal di era sekarang ini kita sudah terbuka, sudah transparan, bisa diakses di mana-mana gitu, bisa gitu. Jadi silakan kalau misalnya ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum TNI, silakan datang melapor atau mengadu ke polisi militer, silakan, dan kita akan proses. Jadi kalau masyarakat ingin melakukan pengaduan itu di polisi militer ya? Polisi militer. Itu di setiap provinsi atau setiap kabupaten atau setiap kota? Di setiap provinsi ada, kabupaten tertentu ada, setiap kota juga ada. Oke, jadi masyarakat sebenarnya nggak usah takut ya bahwa melakukan pengaduan itu adalah setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Iya, betul. Mas Samsir, selama berkarir di militer, ada nggak kesan yang menangani suatu perkara itu yang memerlukan adrenalin tinggi? Ya ada juga, Prof. Ada juga ya? Ada beberapa. Ya misalkan yang disidang dalam tanda kutip adalah atasannya Pak Samsir gitu kan? Ada. Itu bagaimana? Apakah kita harus tegak lurus atau memang seperti apa, Pak? Ya semestinya kita tegak lurus, ya, karena kita kan berdasarkan pada hukum dan fakta-fakta di persidangan. Gitu. Jadi seperti kemarin kasus
kasus Bakamla, kasus korupsi Bakamla itu melibatkan salah seorang oknum yang berpangkat Laksamana Madya. Ya. Itu kita sidangkan, ya tentunya kita tidak terpengaruh dengan intervensi atau adanya ya tidak dengan pangkat yang disandang lebih tinggi dari kita, ya kita nggak terpengaruh. Pokoknya hakim itu harus independen lah, ya, tidak bisa kita diintervensi dan lain sebagainya. Ya. Nah, Mas Samsir, ya, jadi kita kenal dengan namanya koneksitas, ya, yang melibatkan sipil dengan militer. Ya. Bagaimana penanganan sesungguhnya kalau ada peradilan koneksitas itu seperti apa? Jadi kemarin kalau tidak salah tahun lalu itu sudah dibentuk melalui keputusan Presiden adanya organisasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Oke. Nah, itu di bawah Kejaksaan Agung. Oke. Ya. Fungsi dan tugas utama dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer ini adalah mengkoordinasi apabila terjadi suatu tindak pidana yang sifatnya koneksitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan oknum TNI. Nah, mekanismenya tentunya penyidikannya dibentuk dari awal penyidikan koneksitas, tim koneksitas penyidiknya melibatkan polisi militer dan kejaksaan. Kejaksaan. Nah, dibentuk timnya setelah disidik, tentunya penyelidikan dulu kemudian disidik, setelah lengkap berkasnya, kemudian dikirimlah ke auditor militer, auditor militer atau auditor tinggi. Tetapi perlu diingat juga, Jampitmil dengan melihat fakta atau kasusnya ini, apakah misalnya kasusnya ini mungkin titik beratnya kerugian berada di militer, itu tentunya Jampitmil akan meminta surat persetujuan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dengan dasar bahwa kerugian berada di pihak militer, sehingga Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat bahwa ini persidangannya akan dilakukan di peradilan militer. Oke. Tapi kalau jika dilihat titik kerugiannya berada di instansi sipil, lembaga sipil, ya berarti di peradilan umum. Ya? Oh, jadi kita lihat titik kerugiannya, ya, kepentingannya. Oke. Titik kerugian dan kepentingannya. Ya. Tapi tunggu dulu, Prof. Tapi walaupun di peradilan sipil nanti, peradilan umum ya, peradilan negeri ya, itu melibatkan hakim anggota militer. Tetap harus melibatkan hakim. Ada. Cuman di peradilan umum aja gitu, tempat pelaksanaannya ya. Hakimnya ada juga anggotanya hakim militer. Kalau selama ini hakimnya 3, apakah jadi tambah jadi 5 atau bagaimana? Kalau misalnya 3, salah satunya harus hakim militer. Salah satunya harus militer ya. Hakim ketuanya dari PN misalnya. Sebaliknya kalau di pengadilan militer, hakim ketuanya dari militer, hakim anggotanya dari pengadilan umum. Jadi tetap harus melibatkan salah satu unsurnya, baik itu sipil maupun militer. Ya. Nah, kembali ke kasus Basarnas yang viral ini, harapannya Pak Samsir ya, dalam penanganannya nanti itu harusnya seperti apa nantinya? Apakah benar-benar itu kita lepaskan murni memang peradilan militer kah, atau tipikor kah yang nanti ikut juga serta di dalamnya seperti tadi peradilan koneksitas tadi? Oh ya. Jadi begini, Prof, seperti saya jelaskan tadi bahwa prajurit aktif ya, itu menurut pasal 9 Undang-Undang 31 tahun 1997 itu kan tunduk kepada peradilan militer. Oke. Ya. Nah, oleh karena kemarin kejadiannya itu yang menangani pertama adalah KPK dan bukan tim koneksitas, nah, tentunya KPK menyerahkan ke pusat polisi militer untuk disidik lebih lanjut gitu. Nah, nanti setelah dari polisi militer, setelah dirampungkan, kemudian cukup 2 alat bukti, nah ini diserahkanlah berkas ini ke auditor militer. Dalam hal ini auditor militer tinggi untuk menyidangkan. Nah, auditor militer tinggi juga melakukan pemeriksaan berkas ini, apakah memenuhi syarat formil atau material. Kemudian barang buktinya juga. Nah, kalau diyakini
cukup 2 alat bukti dan barang buktinya mendukung, maka auditor militer meminta atau bersurat kepada perwira penyerah perkara atau papra. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari papra, maka berkas ini dilimpahkan kepada peradilan militer. Gitu. Jadi awalnya gitu, Bro. Ya, apakah ya kita juga untuk menghindari juga kecurigaan Pak Samsir ya. Jangan-jangan nanti kalau diambil alih oleh peradilan militer nanti cenderung lebih banyak atau lebih dominan untuk melindunginya daripada untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi yang ditangkap oleh OTT oleh KPK tadi. Inilah Prof. Inilah yang menarik ini dari pertanyaan Prof. Jadi kadang masyarakat ya, bukan kadang lah, masyarakat itu hampir menilai peradilan militer itu apa ya, tertutup, terkesan eksklusif, betul. Kemudian takut untuk hadir di persidangan. Padahal itu kami itu di peradilan militer itu sudah terbuka, udah transparan, bisa diakses, bisa dilihat di website, di YouTube segala macam bisa, gitu. Jadi jangan khawatir bahwa persidangan ini pasti akan transparan. Oke. Akan transparan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyiin, tidak ada, terbuka semua. Jangan curiga lah ya. Jangan curiga. Ini kadang masyarakat, wah kalau militer di sidang pasti hukumannya ringan. Dilihat dari tingkat kesalahan. Iya. Seperti kasus korupsi, dilihat dari tingkat kerugian negara, kemudian kualitas perbuatan dari terdakwa. Kemudian efek atau akibat yang timbul dari perbuatan itu. Itu semua tergantung dari pertimbangan hukum. Jadi dijamin bahwa dalam proses peradilan nanti itu akan akuntabel, transparan. Jadi semua masyarakat bisa mengakses. Profesional. Ya. Jadi jangan ada rasa curiga. Ya. Jadi kalau membangun negara ini dengan penuh rasa curiga agak repot. Semua nanti dicuriga ya. Sudahlah, serahkan memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memang ini adalah ranahnya peradilan militer. Kita serahkan kepada peradilan militer untuk melakukan sidang terhadap kasus yang sedang secara terbuka. Jadi jangan karena melihat militernya, wah ini harus berlaku istimewa. Enggak. Oke. Kita menganut azas equality before of the law. Equality before the law. Jadi siapa saja, mau militer, mau sipil, apakah dia rakyat biasa, sama semua kedudukannya. Tidak ada yang ditutupi. Ya. Gitu. Membangun Indonesia adalah suatu keharusan. Pembangunan harus berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Tetapi bagaimana menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu jangan mengambil uang rakyat atau yang menjadi tindak pidana korupsi. Kebetulan pada hari ini juga Pak Samsir ini baru ujian tertutup. Disertasinya adalah berbicara tindak pidana korupsi. Iya. Nah, ini menarik gitu kan, seorang hakim militer tetapi berbicara juga mengenai tindak pidana korupsi. Kenapa memang dengan tindak pidana korupsi ini Pak Samsir sehingga Anda begitu tertarik untuk melakukan penelitian? Prof, kita minum dulu Prof ya. Biar lebih santai. Kita minum kopi dulu nih. Kita kopi. Kopinya ada logonya, dari Borobudur ini. Ada logonya dari Borobudur nih. Kopi hitam. Mantap. Iya. Oke. Gimana Pak Samsir? Kenapa Anda tertarik menulis disertasi tentang korupsi itu? Ya, jadi yang bikin menarik Prof, ini kasus korupsi kan sudah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Jadi kemudian semua level, semua lembaga hampir tersentuh oleh korupsi. Tersentuh dengan korupsi itu, ya. Di pemerintahan, semua level lah. Baik di militer itu sendiri juga. Ya. Sementara kami melihat sepertinya kalau kita melihat putusan-putusan hakim juga ya, sepertinya kurang memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku korupsi itu sendiri. Ya. Walaupun mungkin juga ya pasal yang didakwakan itu ya hanya pasal-pasal tertentu saja, tidak semuanya
melanggar pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang di mana pasal 2 itu mengatur bahwa dapat dikenakan hukuman mati. Gitu. Jadi inilah yang membuat kami tertarik karena makin maraknya kemudian sepertinya tidak ada efek jerah terhadap pelaku korupsi itu. Malah saya kadang lucu Prof ya. Kalau ada beberapa oknum lah kita lihat sendiri lah. Kasus pelaku-pelaku korupsi begitu keluar dari penjara kayak dia lulukan gitu loh. Seperti pahlawan gitu. Seperti pahlawan. Makanya saya jadi bingung ini gimana ini. Bahkan setelah keluar mencalonkan lagi jadi. Tapi memang sekarang bupati, ini orang gitu. melakukan tindak pidana ya, baik korupsi gitu ya, maupun perceraian ya. Kalau dulu adalah sesuatu yang tabu. Kalau dulu waktu di pengadilan agama orang mau kemana tindak pidana, ada tindak pidana, bukan saya mau cerai, itu mukanya aja ditutup-tutupin. Tapi sekarang coba press release malah gitu ya. Malah viral gitu. Malah viral gitu kan. Waduh, ini korupsi juga begitu gitu. Tindak pidana yang lain juga begitu. Nah, yang menarik dari disertasinya Pak Samsir adalah Pak Samsir mendukung supaya dilaksanakannya hukuman mati. Iya. Apa Pak dasarnya? Padahal kan kita adalah negara Pancasila. Itu yang selalu kalau kita mau hukuman mati selalu kita ini hidup di Pancasila, ya ideologi kita Pancasila, tidak mengenal itu hukuman mati dan lain sebagainya. Ada juga statementnya adalah ini melanggar HAM dan lain sebagainya. Kenapa masih tetap tertarik Pak Samsir dengan harus ditegakkan dengan cara hukuman mati? Ya, jadi gini Prof. Pertama dari landasan yuridis ya. Oke. Kan ini kan masih diatur dalam kitab undang-undang pidana kita dalam pasal 10 ya. Bahwa hukuman mati masih tercantum sebagai pidana pokok. Ya. Kemudian secara filosofis juga dan sosiologis putusan-putusan pengadilan itu sangat mengusik rasa keadilan di masyarakat gitu loh. Betul. Apalagi kalau pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu adalah pejabat-pejabat penegak hukum. Waduh, itu sangat miris benar. Sangat miris. Sementara lah, kadang ya Prof kita lihat pengadilan tingkat pertama sudah maksimal, banding maksimal. Taunya di ujungnya, mendapat diskon. Belum terakhir belakangan ini hukuman mati jadi hukuman seumur hidup gitu. Ini menarik ya. Jadi wajar kalau masyarakat itu mempunyai rasa kecurigaan gitu ya. Iya. Tapi saya percayalah dengan Pak Samsir sebagai seorang hakim militer ini pasti tegak lurus dia untuk membela kepentingan dan kebenaran gitu ya. Oke Pak Samsir, nggak terasa nih Pak Samsir sudah mau menyelesaikan disertasinya dengan nanti tinggal promosi ujian secara terbuka. Apa yang Bapak rasakan selama kuliah di program Doktor Hukum Universitas Borobudur? Ya, terima kasih. Jadi saya memilih kuliah S3 di Universitas Borobudur. Ya, pertama tentunya dari pengajarnya, dosen-dosen pengajarnya betul-betul yang qualified. Qualified dari berbagai disiplin ilmu, kemudian dari berbagai elemen. Dari hakim agung ada, kemudian akademisi ada, profesi ada. Jadi itu sangat membekali kami, memberikan wawasan pengetahuan hukum tentunya yang lebih luas lagi gitu, lebih mendasar lagi gitu. Kemudian sarana sangat mendukung juga, sangat nyaman di sini. Kelasnya gimana Pak? Kelasnya nyaman banget. Nyaman banget. Panas atau kedingin atau? AC-nya bagus lah pokoknya. Pokoknya kelasnya sarana-prasarananya oke lah ya. Bagus. Kemudian mudah dijangkau. Akses ya? Akses mudah untuk dijangkau sehingga tidak memberikan kesulitan bagi mahasiswa gitu loh. Ya, kemudian lebih daripada itu ketua prodinya juga sangat familiar gitu. Jadi harus dekat dengan mahasiswanya gitu. Jadi ya kita memang kalau sudah di perkuliahan ini kita tidak ada jarak lah ya antara itu yang harus dibangun pengajar dengan mahasiswa itu selalu mereka bisa diskusi kapan saja dan tentu akan memberikan kemanfaatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau hal-hal yang perlu akan didiskusikan atau dibicarakan. Itu yang menjadi straight point kita gitu ya. Nah, terakhir Pak Samsir, apa harapan Pak Samsir dengan penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan?
Ya memang Prof ya. Kalau kita melihat di masyarakat kita ya, itu masih ada slogan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gitu. Itu sejak dululah slogan itu dienduskan oleh masyarakat kita. Nah makanya kami berharap dengan perangkat hukum kita, undang-undang kita sudah bagus, gitu, sudah bagus, sudah sangat bagus. Ya tinggal bagaimana aparat hukum ini yang menjalankan hukum ini untuk bisa semaksimal mungkin ya mendekatkan seperti teori Friedman itulah, ada kepastian, ada keadilan, betul. Dan kemanfaatan. Ada kemanfaatan. Nah itu. Nah yang adil ini yang agak susah, adil kedua pihak atau tidak gitu. Nah ini harus dirasakan oleh kedua belah pihak gitu. Terutama keadilan universal, keadilan masyarakat gitu. Karena hukum itu sudah semakin terbuka, semakin transparan gitu. Masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Ya, sejatinya hukum kan adalah keadilan. Tapi bagaimana keadilan itu tidak berpihak ya. Tadi sudah dikatakan equality before the law di awal obrolan kita. Jadi memang kita harapkan ke depan hukum itu memang harus benar-benar seperti Dewi Keadilan. Dewi Keadilan. Ya, ditutup tapi dia tidak memandang siapa yang ditebasnya. Siapa yang ditebasnya gitu ya. Baik, demikianlah obrolan santai kita dengan Bapak Brigjen Suryadi Samsir yang pada hari ini sudah melaksanakan ujian secara tertutup. Tinggal kita tunggu bulan depan yang bersangkutan akan promosi doktor hukum. Silakan. Satu lagi ya. Kepada masyarakat semua yang ingin mengakses atau mengetahui informasi tentang kasus-kasus di pengadilan militer, silakan datang. Silakan datang, tidak usah ada rasa takut, tidak usah ada rasa was-was, silakan datang. Kita terbuka. Kapan saja mau datang silakan untuk melihat jalannya persidangan. Gitu. Jadi tidak ada yang ditutupi, transparan, akuntabel, profesional. Itu dia. Itu yang dikatakan oleh Pak Suryadi Samsir, seorang hakim militer, auditor militer yang benar-benar mengedepankan rasa profesional dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan bincang santai kita pada siang hari ini Bapak Suryadi Samsir, Bapak Brigjen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam obrolan santai yang lain. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa dalam obrolan santai berikutnya. Salam.